Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik remaja sekalian. Selamat datang dalam acara webinar Rumah Sakit Tarakan Jakarta pada siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap disiplin protokol kesehatan dalam era pandemi ini, jangan kasih kendor ya. Jadi 3M selalu laksanakan. Terima kasih untuk Ibu MC, Ibu Diana yang cantik atas perkenalannya untuk membuka acara dan memperkenalkan saya sebagai moderator pada siang hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pembukaan dan sambutan dari Ibu Direktur Rumah Sakit Tarakan Jakarta yang secara khusus siang hari ini hadir di tengah kita untuk memberikan sambutan dan mendukung acara ini. Baik, siang hari ini kita akan menyimak bersama suatu seminar online menghadirkan 2 orang narasumber yang keren-keren. Tema kita siang hari ini adalah masalah haid pada remaja. Nah, kalau kita lihat nih dari audiens kita, mungkin ini ada ibu-ibu, ya, kemudian ada juga adik-adik remaja yang ingin mendapatkan informasi pengetahuan mengenai haid. Kita akan menyimak bersama nanti dari 2 narasumber, dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Tarakan Jakarta, yaitu Dr. Stephen Aristida, SPOG, dan juga Dr. Haryanto Wijaya, SPOG, KFR, DMmas. Dan kita akan membahas bersama mengenai masalah haid buat Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kemudian para remaja putri yang nanti memiliki pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat. Nanti kita akan bahas di sesi diskusi dan tanya jawab pada akhir presentasi kedua pembicara. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memberikan rules terlebih dahulu. Rules-nya adalah bagi para partisipan mohon untuk memute-kan atau menonaktifkan mikrofon. Jadi mohon mikrofonnya dinonaktifkan supaya kita bisa fokus pada pembicara. Kemudian apabila ingin bertanya silakan diketik di kolom chat. Dan nanti di akhir acara baru kita akan melakukan sesi foto bersama dengan partisipan yang bersedia menyalakan kamera untuk menyalakan kameranya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu materi mengenai haid normal dan gangguan haid pada remaja. Nah, seperti apakah haid yang normal dan juga gangguan haid pada remaja? Kita akan menyimak dari Dr. Stephen Aristida, SPOG, yang kurikulum vitae-nya akan saya bacakan terlebih dahulu. Dr. Stephen Aristida, SPOG, lahir di Jakarta bulan September. Jadi 1 bulan yang lalu nih ya, ulang tahunnya. Tapi rahasia detailnya. Jadi bulan September beliau berulang tahun, beliau menempuh pendidikan di SMAK 2 BPK Penabur, Jakarta Pusat, kemudian lulus dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dan beliau juga melakukan pendidikan spesialisasi obstetri dan ginekologi di Jakarta, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, saat ini Dr. Stephen sedang menempuh pendidikan subspesialis fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi di FKUI Jakarta. Saat ini beliau praktek sehari-hari di Rumah Sakit Tarakan Jakarta tentunya, dan juga di Rumah Sakit Hermina Podomoro Jakarta Utara. Dr. Stephen menempuh banyak sekali pendidikan, antara lain Surabaya Obstetrics Gynecology Update, kemudian Smart IVF, kemudian beberapa kegiatan, workshop, fellowship, dan juga konferensi yang diikuti baik di level nasional maupun internasional. Selain itu, Dr. Stephen juga aktif menjadi pembicara dan narasumber di berbagai kegiatan dan merupakan anggota bidang kolaborasi dan pengabdian masyarakat POGI Jaya atau Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia. Beliau juga sudah menampilkan dan juga memiliki beberapa publikasi baik di level nasional dan internasional. Baik, kita akan sapa Dr. Stephen Aristida. Ya, selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Stephen. Wah, keren. Suaranya jelas ya. Ininya lucu banget tuh. Iya. Baik, Dr. Stephen, silakan untuk menyampaikan materinya. Kami berikan waktu presentasi kurang lebih 20 menit. Silakan, Dok.
Terima kasih Dr. Vivi. Terima kasih rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara webinar siang hari ini dengan sangat berletih lelah ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur, kepada para Ibu Wakil Direktur, dan juga rekan-rekan dokter-dokter yang sudah mendukung untuk terjadinya acara ini. Saya sangat-sangat berharap bahwa teman-teman yang ikut di acara webinar pada siang hari ini bisa ikut ambil bagian, paling nggak tidak untuk bertanya dan juga berpartisipasi. Saya akan mengadakan polling terlebih dahulu. Saya izin untuk share screen ya, Dok. Silakan Dr. Stephen, monggo. Baik, Dok. Sudah terlihat, Dok? Sudah, tapi Sudah, belum di Dok, ya? slideshow, Dok. Iya, udah di slideshow. Udah ya. Oke. Hari ini saya dapat kesempatan untuk berbicara mengenai haid yang normal dan juga gangguan haid pada remaja. Kita akan kupas apa itu yang disebut haid normal, siapa yang disebut remaja, dan gangguan haid apa saja yang terjadi pada remaja, dan tentunya terakhirnya ialah bagaimana menyikapinya. Gitu. Satu persatu nanti kita akan bahas, nanti akan banyak pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Dr. Vicky sebelumnya. Silakan dituliskan di chat room sehingga bisa dilihat oleh teman-teman moderator atau panitia. Baik, next slide. Baik, sebelumnya saya minta teman-teman semua untuk boleh membuka www.menti.com. Sama-sama kita buka www.menti.com, di situ dengan passcode 5403237. Ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman www.menti.com dengan passcode 5403237. Oke, ini www.menti.com dengan passcode-nya 5403237. Teman-teman yang ikut di YouTube Live juga bisa ikut ambil bagian. Nah, ini adalah hitung-hitungan atau kita bilangnya polling ya, untuk mengetahui siapa aja nih yang ikut ambil bagian di acara kita pada siang hari ini. Mungkin karena masih baru nih, mulai bertambah angkanya satu persatu. Tapi memang nggak ada laki-laki ya ini ya pada siang hari ini ya. Mungkin memang topiknya memang perempuan banget nih kelihatannya nih. Sebetulnya saya sih berharap misalnya ada yang pasangannya ikut, atau misalnya orang tuanya, atau yang tantenya atau omnya yang bisa ikut juga sebetulnya. Nah, ini makin lama makin bertambah. Jadi pertanyaan pertama, saya ingin tahu sebetulnya ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki masih kosong nih. Bisa saja laki-laki ada yang ikut tapi nggak ikut ambil bagian dalam menti.com-nya, bisa juga. Angkanya terus bertambah ya. Oke, tadi kita udah masuk. Ya, nanti kita akan bahas ya. Kita masih bisa terus ikut pollingnya dengan passcode 5403237 di www.menti.com. Nah, izinkan saya untuk memulai slide presentasi saya. Setiap perempuan memiliki tahapan di dalam kehidupannya. Kita bilangnya female life stages, atau setiap tahapan yang diikuti sesuai dengan perkembangan atau jalannya umur dari si perempuan tersebut. Ada yang dari bayi, ada yang dari anak-anak, menjelang dewasa, remaja, ini adalah dewasa muda, sampai dewasa lanjut, sampai sudah matang, dewasa tua, dan juga ada yang namanya lanjut usia. Hari ini kita akan berbicara tentang remaja dan juga dewasa muda ya. Oke, definisi ini ada yang dikatakan sebagai remaja. Kalau ada yang bocor ya suaranya ya. Ya, mohon yang gambir Bapak bisa di-mute. Partisipan mohon untuk memute-kan mic-nya. Ya. Ya, per definisi kalau yang dikatakan remaja ini sebetulnya kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu tidak dijabarkan umurnya atau angkanya. Hanya dikatakan bahwa yang namanya remaja itu mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin. Nah, ada yang dibilang bahwa sudah siap untuk menjadi pengantin, bahwa terus ada istilah-istilah lain yang kalau misal belum remaja itu masih belum cukup umur sebetulnya. Sedangkan kalau kita lihat di kamus Cambridge di luar negeri atau Oxford, semua mengatakan sama dengan angka, dikatakan bahwa
seseorang yang berusia 13 sampai 19 tahun. Memang tidak dijabarkan seseorangnya ini laki-laki atau perempuan, karena sama saja yang disebut remaja ialah usia 13 sampai 19 tahun. Next slide. Nah, kenapa nih perempuan harus mengalami siklus haid? Kenapa perempuan harus mengalami siklus haid? Berbeda dengan laki-laki, perempuan juga memiliki alat genitalia atau alat kelamin yang berbeda. Alat kelamin itu ada yang eksternal, ada yang internal, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Kalau kalian lihat atau teman-teman lihat, di atas ini yang warna biru adalah monthly birth rate. Jadi, semakin muda usia si perempuan tersebut, akan semakin mudah dia untuk terjadinya kehamilan. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah egg reserve, ini adalah cadangan telur. Kita bilangnya oosit kalau bahasa kedokterannya. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat kolom-kolom yang ada biru dan warna pink ini, dia menggambarkan angka-angka yang nanti mungkin akan membuat teman-teman akan terbuka pikirannya, kenapa sampai perempuan haid. Pada dasarnya, setiap perempuan di dalam rahim ibu, di dalam rahim ibunya ketika masih janin itu sudah memiliki sekitar 2 juta oosit atau 2 juta telur. Jadi memang modalnya ini banyak nih setiap perempuan itu. Namun dalam perjalanannya dari usia 0 tahun sampai 13 tahun, si perempuan itu akan terus berkurang angka telurnya itu sampai angka sekitar 300.000 sampai 400.000. Di sini angkanya 350.000. Jadi ketika masuk ke dalam tahap premenarche atau tahap sebelum masuk mens pertama kali, perempuan memiliki modal sekitar 300 sampai 400.000. Nah, kalau teman-teman pernah dengar atau ikut pelajaran biologi, ingat ya pelajaran biologi yang dulu itu, kita tahu bahwa setiap bulannya perempuan itu mengeluarkan darah haid. Nah, darah haid itu bertujuan untuk mengeluarkan telur yang gagal dibuahi. Jadi setiap kali haid itu sebetulnya perempuan itu sedang membuang atau dalam artian sedang membersihkan telur yang gagal dibuahi. Nah, setiap mens itu atau setiap haid itu perempuan paling nggak harus mengeluarkan sekitar 1000 oosit atau 1000 telur yang dipakai. Jadi selama umur hidupnya, dari awal dia menstruasi atau menarche sampai ujung menopause itu, perempuan itu paling nggak mengalami 400 kali haid atau menstruasi. Nah, berjalan dengan umurnya itu tersebut, usia 13, di remaja ini sampai usia 20 dan 25, angkanya terus turun, 130.000, 70.000, 30.000, sampai menjelang angka 51. Angka 51 ialah angka rata-rata menopause orang Indonesia, sesuai dengan penelitian yang dilakukan di RSCM FKUI. Kita lihat, jadi bisa dikatakan bahwa semakin muda seorang perempuan, angka kehamilan angka dia untuk kemungkinan untuk hamil semakin besar, dan semakin tua atau semakin senior seorang perempuan tersebut, semakin sulit untuk hamil. Kenapa? Karena berhubungan dengan cadangan telur yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Jadi semakin dikit cadangan telur yang dimiliki, semakin dikit telur berkualitas yang bisa menjadi atau terjadinya kehamilan. Next slide. Kenapa perempuan harus mengalami siklus haid? Ternyata ada melibatkan beberapa organ, yaitu organ kepala, dalam arti ini susunan saraf pusat, yang dalam hal ini kita kenal sebagai hipotalamus dan hipofisis. Saya tidak ketemu bahasa Indonesianya, makanya saya tulis seperti apa adanya. Lalu juga kita ada melibatkan organ rahim dan juga bagian organ indung telur. Jadi ada komunikasi antara kedua organ ini, antara organ susunan saraf pusat yang ada hipotalamus hipofisis dan juga rahim dan indung telur. Di situ ada komunikasi yang bersifat hormonal, jadi ada naik turunnya hormon, nanti juga ada di slide berikutnya, sehingga jangan bingung kadang-kadang perempuan bisa mengalami namanya mood swing. Nah, kadang-kadang naik turunnya hormon itu bisa menyebabkan mood swing, hot flashes, ada nyeri-nyeri sendi, itu kenal sebagai PMS ya, premenstrual syndrome. Jadi sebelum haid kadang-kadang gampang marah-marah, gampang tersinggung. Hal-hal seperti itu memang lumrah terjadi atau fisiologis atau normal. Baik. Nah, tadi juga saya berbicara kenapa ada peran dari kepala susunan saraf pusat, hipotalamus hipofisis, rahim dan juga indung telur di dalam terjadinya haid, yaitu ada komunikasi hormonal, apakah FSH, LH, estrogen, progesteron. Nah, ini adalah yang terjadi di dinding rahim, di mana adanya peran estrogen dan progesteron. Dinding rahim di satu sisi dia akan menipis dan di
fase berikutnya dia akan menebal untuk mempersiapkan haid berikutnya. Mungkin saya tidak akan membahas secara teknis karena ini lebih ke masalah kedokteran. Next. Nah, apa sih atau bagaimana sih siklus haid yang normal? Jadi ada beberapa kriteria atau ada beberapa parameter. Satu, siklus haid dikatakan normal ialah bila dia memiliki frekuensi, durasi, keteraturan, dan volume, dan juga apakah terjadi flek-flek, ada parameter ya, atau ada ukurannya. Saya akan masuk ke dalam frekuensi dulu. Nah, kalau dulu itu kita dengar atau kita tahu bahwa ukurannya setiap frekuensi haid itu 21 sampai 35 hari. Yang normal itu. Tapi sejak 2018 kemarin oleh VIGO, satu perkumpulan obstetrik ginekologi sedunia, dikatakan bahwa ada perubahan definisi atau ada perubahan parameter berkaitan dengan frekuensi haid, di mana angkanya ialah sekarang 24 hari sampai 38 hari. Maksudnya apa? Bila seorang perempuan mengalami haid hari pertama ke hari pertama berikutnya, itu kurang dari 24 hari, berarti perempuan tersebut mengalami haid yang terlalu sering. Demikian, kalau kita berbicara mengenai haid yang jarang, bila perempuan itu mengalami frekuensi haid hari pertama dengan haid hari berikutnya ternyata jauh sampai sekitar 40 hari atau 42 hari. Nah, itu artinya frekuensinya jarang. Nah, ini penting banget untuk ketahui perempuan. Kenapa? Karena perempuan kadang galau. Sebulan bisa mengalami 2 kali atau 3 kali haid. Nah, kalau memang itu terjadi, coba mulai hitung-hitung di kalender, mulai ditandai kalendernya supaya bisa tahu haid hari pertama kita yang sekarang, yang kedua, yang bulan kedua dan bulan berikutnya berapa, jadi kita bisa hitung rata-ratanya. Ya. Durasi yang normal itu berapa? Kalau dulu ada angka yang mengatakan 2 sampai 5 hari. Sekarang ini durasi yang normal ialah kurang dari 8 hari. Jadi apakah itu haidnya cuma 1 hari, apakah itu haidnya 2 hari, itu masih bisa dikatakan normal. Namun, bila haidnya lebih dari 8 hari, itu bisa dikatakan haidnya memanjang dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Berikutnya keteraturan. Kalau kita berbicara keteraturan berarti kita berbicara mengenai variasi siklus. Ada yang bingung atau ada yang kadang-kadang suka terbolak-balik dengan keteraturan yang dibandingkan dengan frekuensi. Artinya apa? Kalau kita berbicara keteraturan, kita bandingkan misalnya seorang perempuan haidnya di tanggal 1. Bila bulan berikutnya ternyata perempuan tersebut haidnya di tanggal 10 atau tanggal 12, itu bisa dikatakan tidak teratur. Kenapa? Karena frekuensi keteraturan atau variasinya itu menjadi panjang atau menjadi jauh. Seharusnya kalau misalnya perempuan tersebut biasanya haid di hari tanggal 1 atau tanggal 2, yang berikutnya atau haid-haid berikutnya, bulan-bulan berikutnya, boleh di hari tanggal kedua atau tanggal 3 atau tanggal 4 sampai tanggal 6. Tapi kalau udah lebih dari 8 hari jauh, misalnya bulan ini haid tanggal 1, bulan depan ternyata haidnya tanggal 14. Nah, itu mulai hati-hati karena ada masalah di keteraturan siklus haidnya. Bagaimana mengenai volume? Dulu masih dijabarkan bahwa volume berapa cc dikatakan ringan, volume berapa cc dikatakan berat dan normal dan sebagainya. Namun definisi yang sekarang sejak 2 tahun terakhir 2018 dikatakan bahwa kalau kita berbicara mengenai volume atau jumlah haid, kita berbicara mengenai subjektivitas. Artinya apa? Artinya bagaimana si perempuan mengalami atau merasakan volume atau banyaknya haid tersebut. Maksudnya apa? Karena setiap bulan atau setiap siklus perempuan selalu mengalami atau tahu berapa banyak haid atau darah haid yang keluar dari kemaluannya. Makanya perempuan tersebut tahu mana yang disebut ringan, mana yang disebut normal, dan juga mana yang disebut berat. Ada satu waktu misalnya dia hanya memakai 2 sampai 3 pembalut. Tapi ada satu waktu ternyata, oh kok saya sampai ganti 8 atau 9 pembalut. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan ada masalah dengan siklus haidnya. Jangan ragu untuk berobat ke dokter. Atau sebaliknya, kadang-kadang cuma 3 sampai 4 kali pembalut per hari, ternyata cuma 1 kali pembalut doang menggantinya. Nah, ini juga bisa saja ada sesuatu yang tidak normal. Nah, bagaimana mengenai flag-flag? Ternyata definisi yang terbaru atau klasifikasi dari VIGO 2018 yang terbaru itu mengatakan bahwa seharusnya flag-flag itu tidak terjadi. Jadi antara haid yang bulan ini dengan haid yang bulan berikutnya dan haid yang bulan berikutnya lagi, di antaranya tidak boleh keluar darah atau tidak boleh keluar bercak atau tidak boleh keluar flek. Bila hal itu terjadi dan bila hal itu terjadi berulang-ulang, hati-hati dan baiknya untuk berobat ke dokter tentunya. Nah,
Apa aja penyebab gangguan haid secara umum? Sebetulnya kalau secara medis atau secara ilmiah kita bisa bagi yang bersifat benjolan, disebabkan oleh benjolan, seperti adanya polip, adenomiosis, adanya miom, adanya keganasan, dan juga ada penebalan dinding rahim. Atau kita juga bisa melihat bahwa penyebab gangguan haid ada yang bersifat bukan benjolan, seperti gangguan pembekuan darah, gangguan massa subur atau ovulasi, gangguan dinding rahim, iatrogenik atau misalnya dia habis kuret atau habis pasang spiral, dan juga ada gangguan yang masih sampai sekarang ini belum bisa dijelaskan. Kalau secara umum, secara awam, kita mengetahui bahwa penyebab gangguan haid ini ada beberapa macam. Saya yakin teman-teman audiens, mungkin saudara-saudaranya bahkan atau kakak-kakak atau adiknya yang perempuan pernah mengalami gangguan haid. Kenapa? Karena di buku sendiri dikatakan bahwa dalam siklus hidupnya seorang perempuan paling nggak mengalami satu kali gangguan haid. Bahkan dikatakan 90% perempuan di seluruh dunia pasti mengalami paling tidak satu kali gangguan haid. Paling tidak mengalami satu kali gangguan haid. Nah, ini adalah penyebab-penyebab yang paling umum yang bisa kita temukan di dunia penyebab gangguan haid. Apakah pemakaian obat-obatan, apakah perubahan berat badan, bisa terlalu gemuk, bisa terlalu kurus, ataukah excessive exercise, olahraga yang berlebihan, atau bisa juga pola makan yang salah, atau bisa pola tidur yang salah, misalnya menjelang ujian, ada beberapa deadline, atau misalnya pasien tersebut atau perempuan tersebut insomnia, dan juga tidak melupakan adanya stres, faktor stres, dan juga bisa saja ini yang disebabkan oleh faktor genetik atau yang diturunkan. Bila ada penyebab-penyebab tersebut, sebaiknya teman-teman mulai berhati-hati, mulai mawas diri, kalau bisa merubah gaya hidup atau merubah kebiasaan, itu lebih baik. Namun kalau memang dengan merubah gaya hidup atau kebiasaan masih tidak bisa mengembalikan siklus haidnya ke normal, baiknya untuk konsul ke dokter. Nah, what to do? Apa yang harus dilakukan? Dengan penyebab-penyebab yang tadi saya sudah sampaikan atau jabarkan, ada baiknya kita untuk kembali ke kehidupan yang sehat atau healthy lifestyle. Kita kenal sebagai olahraga yang teratur. Saya yakin juga teman-teman sekarang banyak yang di rumah ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Kadang-kadang banyak di rumah jadi makan terus. Tapi ada juga yang positifnya adalah jadi olahraganya makin kencang di rumah itu. Juga menjaga pola makan, dikit-dikit jadi nyemil gitu kan. Kadang-kadang kita lupa gitu antara makan sama makan, di tengah-tengahnya ada snack-nya jadi berlebihan. Kita ingat bahwa menjaga pola makan ini kita harus berbicara mengenai gizi seimbang. Kita udah nggak bisa berbicara mengenai 4 sehat 5 sempurna lagi, karena teman-teman dari bagian gizi sudah menyarankannya. Gizi seimbang itu penting bagi setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi atau kebutuhan gizi yang berbeda. Jadi 4 sehat 5 sempurna sudah tidak bisa mewakili. Tidak melupakan juga istirahat yang cukup. Mengapa? Karena bila kita istirahat tidak cukup, ada yang namanya siklus sirkadian kita akan terganggu. Siklus sirkadian terganggu akan mengeluarkan hormon stres seperti kortisol dan teman-temannya yang pada akhirnya akan mengganggu pengeluaran daripada hormon-hormon yang bisa mengatur terjadinya siklus haid. Jangan lupa untuk manajemen stres. Saya tidak akan mengatakan bahwa hindari stres, tidak. Stres itu adalah merupakan stimulus, stimulus yang membuat seseorang itu menjadi tangguh. Namun ingat, bila stres itu berlebihan, bila stres itu tidak di-manage dengan baik atau tidak ditata laksana dengan baik oleh pribadinya tersebut, itu justru bisa membahayakan. Makanya sebisa mungkin kita manage stres tersebut. Dan bila gejala gangguan haidnya berlanjut, walaupun kita sudah melakukan hal-hal di atas, mau tidak mau, suka tidak suka, kita konsul ke dokter. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan.